Sebelum kita mulai, saya himbau bahwa bisa sedikit geser biar kita bisa lihat proyektor yang fokus dengan jelas, dan kita beri juga ruang kesempatan untuk jemaah maghrib yang mungkin baru datang dan sholat di bagian sisi kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian malam ini insyaallah kita akan membahas babul amri biada'il amanah, bab perintah untuk menjalankan amanah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah mengutip firman Allah yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi kata ahlul ilmi bahwasanya ayat ini diturunkan kepada penguasa, ya, kepada khalifah, bahwa mereka harus menjalankan amanah kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi amanah yang dimaksudkan di dalam ayat ini yang pertama adalah amanah wilayah. Wilayah itu artinya kekuasaan, ya, ataupun tugas. Nah, kalau kita lihat sababun nuzul daripada ayat ini adalah ketika penaklukan kota Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, dari Utsman bin Talhah, diminta oleh Nabi kunci Ka'bah itu karena Nabi mau masuk ke dalamnya.
Kemudian setelah Nabi keluar dari Ka'bah itu, datanglah Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kata dia apa? Ya Rasulullah, ijma' lana as-sadanata was-suqah. Ya Rasulullah, mohon kepadamu, serahkanlah kepada kami kunci Ka'bah, sebagaimana kami sudah memegang masalah memberi minum jamaah haji. Jadi ternyata Masjidil Haram itu sudah ada orang-orang yang memegang amanah. Ya, ada amanah untuk memberi minum jamaah haji, ada amanah untuk memegang kunci Ka'bah. Nah, kunci Ka'bah ini dipegang oleh orang-orang dari suku Bani Syaibah. Sedangkan memberi minum ini ya dipegang oleh Bani Abbas, itu Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dia minta kunci itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar menyerahkan amanah kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi kunci Ka'bah tadi hampir saja diserahkan oleh Rasulullah kepada Abbas, tapi turun ayat ya bahwa amanah itu harus diserahkan kepada ahlinya. Maka Nabi pun menyerahkan kunci itu kepada Utsman bin Talhah ini dari suku Bani Syaibah. Dan bukan hanya menyerahkan kunci itu kepada Bani Syaibah, tapi Nabi menetapkan, membuat suatu ketetapan dan keputusan bahwa kunci itu akan terus dipegang oleh suku Bani Syaibah sampai hari kiamat. Hingga hari ini kunci Ka'bah itu yang memegangnya adalah suku Bani Syaibah, ya, yang ada di Makkah Al-Mukarramah secara turun temurun. Nah, itu. Jadi pemerintah Saudi itu menganggarkan sekitar 60.000 real Saudi untuk pengadaan minyak wangi, karena Ka'bah itu selalu dikasih minyak wangi, apalagi Hajarul Aswadnya. Ya. Kemudian juga untuk apa? Kiswah. Kiswah itu adalah kelambu daripada Ka'bah itu. Nah, jadi andai kata Ka'bah itu tidak dikasih kelambu, dia kelihatan batu-batu yang disusun saja gitu. Nah, jadi itu penangguh amanahnya sampai hari ini masih dipegang orang-orang dari kalangan Bani Syaibah. Nah, akan tetapi jamaah rahimakumullah, ayat ini memang untuk satu peristiwa, tapi hukumnya berlaku untuk sepanjang masa dan berlaku untuk semua tempat. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, man waliya min amril muslimina syai'an fawalla rajulan wa huwa yajidu man aslah lil muslimina minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Barang siapa mengangkat pemimpin, ya, barang siapa mengangkat pemimpin dan dia mendapatkan orang yang lebih layak untuk jabatan itu, tapi diberikannya kepada orang, ya, karena faktor keluarga, karena faktor dia ini kedekatan, karena faktor apalagi karena dia yang meminta, maka dikatakan dalam hadis itu faqad khana Allah wa rasulah, dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hati-hati, ini menjelang pemilu dan pilpres.
Ya, hati-hati kalau mengangkat dan memilih pemimpin. Ya, ketika kita memilih pemimpin itu, ya, yang pertama, ya, kalau bisa dipilihlah yang bakalan menang gitu ya. Percuma kita pilih kalau kalah gitu kan. Itu sama aja dengan bohong kalau memilih yang kalah ya. Dipilihlah yang kira-kira akan menang. Yang kedua adalah pemimpin itu harus amanah. Yang ketiga syaratnya adalah memiliki kemampuan. Ya, kemampuan. Jangan pula nanti udah kita pilih pemimpin, bensin di mana-mana habis. Ya, kemudian sembako stoknya habis. Ya, kemudian transportasi kacau balau. Nah, itu kan menyusahkan kita. Makanya putrinya Nabi Syuaib itu ketika meminta ayahnya untuk mengangkat pegawai, dia katakan apa? Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Wahai ayahanda, ya, sebaik-baik orang apabila engkau menjadikan dia sebagai pegawai adalah al-qawi. Dia adalah harus orang yang kuat. Kuat itu artinya mampu. Al-amin, dan satu lagi, dia adalah orang yang terpercaya. Jadi orang yang akan kita angkat nanti sebagai wakil kita, ya, yaitu orang yang ada di legislatif ataupun yang ada nanti di eksekutif, itu adalah tanggung jawab kita. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam hadis riwayat Hakim dikatakan man waliya min amril muslimina syai'an. Barang siapa yang memegang kekuasaan, ya, dia jabatannya presiden, kemudian untuk jabatan menterinya, ya, dia angkat seseorang, padahal ada yang lebih layak, lebih mampu, lebih amanah, lebih cerdas, cuma karena kerabat, karena apalagi, karena membayar, ya, karena juga curang, maka khanallaha wa rasulah, dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan man qallada rajulan amalan ala isabah wa huwa yajidu fi tilkal isabah arda minhu faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Barang siapa memberikan jabatan kepada seseorang untuk suatu kumpulan, suatu organisasi, ya, padahal dia mendapatkan orang yang layak di dalam organisasi itu, lebih layak, lebih pantas, ya, faqad khanallaha wa rasulah, dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan berkhianat kepada orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu, ya, biasanya di organisasi itu ada namanya tim formatur. Tim formatur namanya. Dia yang akan memformat pengurus, ya, bendahara, apalagi sekretaris, divisi dakwah, ya, divisi ekonomi, divisi sosial, ya, divisi umum, bagian umum, ya. Ketika dia mengangkat orang-orang di dalam organisasi ini, padahal ada orang yang lebih pantas dan lebih cocok, tapi dia angkat karena faktor kerabat, ataupun nepotisme, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu, sebagai pimpinan tertinggi, ya, wajib hukumnya untuk memilih orang-orang yang akan bersamanya memimpin bangsa ini. Satu, memang syaratnya harus loyal kepadanya. Ya, kalau orang itu tidak loyal kepadanya, nanti bagaimana dia
akan memimpin. Ya, visinya harus visi dari pemimpin tersebut. Misinya juga sama. Untuk panglima, ya kan? Untuk menteri keuangan, ya, untuk menteri pertanian, ya. Jangan pula untuk menteri pertanian yang diangkat itu adalah orang-orang bagian keuangan, ya, ya, yang tidak punya pengalaman, tidak ada latar belakang, ya, tidak pernah terjun ke sana, ujuk-ujuk diangkat jadi menteri keuangan, ya, nanti negara ini bisa bangkrut. Nah, jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah. Nah, jadi seseorang yang diberikan Allah amanah kepadanya, mungkin karena dia telah diangkat menjadi raja, atau diangkat menjadi perdana menteri, atau dipilih rakyat dia sebagai presiden, maka dia harus memilih orang-orang, ya, yang akan bersamanya memimpin adalah orang-orang yang terbaik. Ya, mulai dari jabatan menteri sampai, ya, jabatan lurah, ya, sampai juga imam sholat, ya, sampai juga dikatakan di sini, ya, termasuklah DKM-nya sebuah masjid pun harus dipilih orang-orang yang terbaik dengan memiliki kapasitas dan juga memiliki amanah. Kalau tidak, dia masuk dalam kategori ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, maka dikatakan di sini, jika seorang pemimpin, atau kalau di kita ini yang mengangkat pemimpin itu kan rakyat melalui pemilu raya, jika dia berpaling dari orang yang lebih berhak, lebih pantas karena kekerabatan, ya, karena itu kerabatnya, karena kesukuan, ya, atau karena kedaerahan, ya, nah, itu. Jadi di Indonesia kan ini tuh, karena dia dari pulau tertentu, dari daerah tertentu, dari suku tertentu, ya, ataupun karena satu madhab dengan dia, ataupun satu negeri dengan dia, ya, ataupun satu bangsa dengan dia, nah, ataupun karena rasuah itu apa? Sogok, suap, ya. Di kita kalau orang sudah menjelang pemilu, nanti akan ada suap menyuap, ya. Suapnya pun tanggung, dikit Pak, cuma 100.000 buat 5 tahun, ya. Dia terima 100.000, tapi siap-siap menderita 5 tahun ke depan, ya. Apalagi ada serangan pajak, ya, menjelang hari H, ya, pembagian uang, pembagian sembako, itu terjadi. Jadi setelah mendengarkan hadis ini, jangan lagi. Nah, tapi mereka pintar Pak, ya, mereka enggak memberikan ini di tempat-tempat orang yang berpendidikan tinggi, enggak memberikan ini di tempat-tempat elit, tapi mereka cari orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit ekonominya, orang-orang yang untuk makan sehari-harinya pun susah, seperti itu, ya. Jadi jamaah rahimakumullah. Jadi itu tadi yang kita katakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu yang pertama, amanah. Amanah yang kedua yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah amanatul amwal, amanat harta, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 dikatakan, fa in amina ba'dukum ba'dha
falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Jadi Bapak dan Ibu, agama ini memerintahkan kepada kita apabila melakukan transaksi pinjam meminjam ataupun hutang piutang, seyogyanya semestinya dicatat. Karena supaya tidak memancing orang yang meminjam itu untuk berkhianat. Itu. Kalau dia pinjam uang, ya, nah dicatat enggak dicatat. Nanti pas nagih, Pak, bayar utangnya Bapak. Kata dia apa? Enggak ada, katanya. Saya enggak punya utang sama Anda, lo jangan macam-macam ya, katanya. Enggak ada. Ulah, yang waktu itu gimana, Pak? Enggak ada, katanya. Mana buktinya, katanya. Siapa saksinya? Enggak dicatat dan enggak ada saksi. Ya, akhirnya gigit jari. Jadi, idza tadayantum bidainin ila ajalin musammam falyaktubu. Kalau kamu melakukan hutang piutang, maka wajib hukumnya untuk kalian catat. Ya, kecuali yang dipinjamkan itu mungkin 50.000, yang nggak dibayar juga nggak apa-apa lah, kasihan kita katanya. Tapi kalau sudah nolnya sampai 10, ya nolnya sampai 6, 7, gitu ya, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Nah, kemarin ada seorang jamaah mengadu bahwa dia meminjamkan uang kepada saudaranya sebanyak 500 juta buat modal usaha. Bukan bagi hasil, cuma dipinjam aja. Ya, karena dia percaya, akhirnya diserahkan uang ini 500 juta. Ya, itu. Nggak ada catatannya, ya, nggak ada saksinya. Sampai sekarang sudah beberapa tahun, asalkan diminta nggak pernah mau bayar. Kenapa? Karena tidak ada catatan. Nah, maka Allah mengatakan begini, ya, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Ini ceritanya bagaimana kalau misalnya dalam perjalanan. Nah, di tengah perjalanan itu ada seseorang, ya, zaman dulu ini, bukan sekarang gitu ya. Zaman dulu nggak ada pulpen, nggak ada kertas, nggak ada juga orang yang bisa tulis baca. Ya, dulu orang yang bisa tulis baca itu hitungannya hitungan jari. Ya, pada umumnya orang adalah buta huruf. Itu. Nah, kemudian ada orang pinjam uang 50 dinar. Ya. Nah, bagaimana caranya itu? Maka dikatakan fa in amina ba'dukum ba'dha. Jadi dia serahkan uang 50 dinar yang dipinjamkan ini, ya. Tapi sebagai jaminannya unta yang ada di situ diserahkan dulu kepada orang ini. Nanti kalau udah sampai tujuan, jadi untanya ini dipegang dulu sebagai apa? Sebagai borok ataupun sebagai jaminan. Nah, maka padahal sebenarnya harga unta ini tidak sama dengan apa? Emas yang dipinjamkan ini kepada si peminjam. Nah, tapi kata Allah, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatah. Ya. Maka orang yang menerima pinjaman ini yang tadi 50 dinar itu, ya 50 dinar itu sekitar 200 juta gitu ya. Sekitar 200 juta. Sedangkan harga unta itu paling-paling cuma 100 juta. Nah, maka diperingatkan Allah, falyu'addil ladzi tumina amanatah. Hendaklah dia
menjalankan amanah. Ya. Nah, itulah yang dikatakan dalam ayat ini. Jadi Bapak dan Ibu, termasuklah ini ya, amanah yang dimaksudkan dalam ayat itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, yaitu titipan orang. Ya. Ada orang menitipkan uang kepada kita, bukan minjam, bukan meminjamkan uang. Katakanlah dia menitipkan emas, menitipkan kendaraan, ya, ya, menitipkan sapi, menitipkan kambing, ya. Nah, jangan sampai harta yang dititipkan ini dikurang-kurangi atau bahkan nanti diingkari. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah yang telah dititipkan kepada kamu supaya kamu kembalikan kepada orang yang menitipkannya utuh tanpa ada dikurangi. Termasuk juga Bapak dan Ibu adalah harta syarikat. Ya, punya PT. Ya, punya PT. Kalau PT itu kan modalnya modal bersama gitu. Nah, kemudian orang-orang yang ditugaskan di PT ini jangan bohong. Ya, kalau untung katakan untung. Ya, kalau rugi katakan rugi. Ya. Karena kadang-kadang begitu. Asalkan diminta keuntungannya, dia di awal minta invest katanya. Akhirnya orang investasi kan gitu ya. Nah, bulan pertama dikasih, ya, bulan kedua dikasih, bulan ketiga mulai mandek, ya, bulan keempat seret, bulan kelima innahu kana kabura, orangnya kabur, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau untuk urusan harta syarikat ini, bahkan seorang suami pun sama istrinya, kalau urusan bisnis nggak boleh bohong. Ya, memang katanya suami boleh bohong sama istrinya. Tapi kalau itu, kalau si istrinya menanyakan, bang, masakannya enak apa enggak, itu boleh bohong. Bilang aja enak, gitu ya. Ya. Sebab kalau bapak bilang nanti tidak enak, ya, pasti akan dibilang, kalau gitu masakan orang lain lebih enak ya dari masakan saya katanya. Itu boleh bohong kalau itu. Ya. Tapi kalau untuk urusan harta, misalnya katanya kepada istrinya, Dek, kita bisnis yuk katanya. Modalnya berapa katanya? 200 juta. Istrinya invest 200 juta. Suami punya modal 200 juta. Perjanjian bagaimana? Ya, 60-40. Pengelola 60, pemodal pengelola dapat 60%, kemudian pemodal dapat 40%. Nah, ketika ada keuntungan, ini adalah amanah. Jangan mentang-mentang istrinya dibohongi, nggak boleh kalau untuk urusan seperti ini. Tapi kalau nanya makanannya enak apa tidak, bilang aja enak, walaupun nggak enak. Nah, itu contohnya. Kemudian apa lagi? Wal muwakkal, orang yang diwakilkan untuk pengadaan suatu barang. Ya, kalau di dalam perusahaan itu namanya purchasing, ya, purchasing namanya, ya kan? Nah, dia itu amanah, Pak. Ya,
Dia itu berkewajiban untuk amanah. Ya, amanahnya bagaimana? Memilihkan barang yang terbaik dengan harga yang termurah. Jangan sampai dia ya mengadakan barang yang mahal padahal ada barang yang murah. Dia adalah wakil daripada perusahaan untuk pengadaan suatu barang. Itu Bapak dan Ibu rahimahullah. Makanya kalau di pemerintahan itu untuk pengadaan barang itu maka dilakukanlah apa? Tender. Ya, supaya harga yang didapatkan adalah harga yang terbaik. Termasuk juga adalah malul maula minal yatim. Ya, harta anak yatim yang dikelola oleh lembaga. Ini kan anak yatim ini sering diperingatkan Allah supaya kita berhati-hati bermuamalah dengan mereka karena mereka adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Ya. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim ya, sama saja dia memasukkan api yang membara ke dalam perutnya. Jadi harta anak yatim adalah amanah. Di masjid ini kalau ada kotak amal ya kita tulis di situ buat anak yatim, jangan gunakan buat yang lain. Gak boleh, Pak. Ya, yang buat anak yatim peruntukannya buat anak yatim. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian seperti itu pula wakaf, harta wakaf. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, termasuklah diantaranya adalah menepati janji untuk membayar hutang. Kita pinjam uang kepada seseorang, kemudian kita berjanji kepadanya ya, bahwa kita akan melunasinya pada hari tertentu, tanggal tertentu. Kemudian ketika sudah jatuh tempo, uang kita ada, tapi tidak kita bayar, tidak amanah. Buat jalan-jalan ada, buat beli motor ada, buat beli mobil ada, buat kawin lagi ada, buat bayar hutang nggak ada. Nah, itu tidak amanah. Nah, termasuklah diantaranya Bapak dan Ibu adalah sedekatun nisa, mahar. Nah, mahar juga amanah. Jadi dalam Islam itu mahar itu ada dua macam. Mahar cash and carry, dibayar tunai. Tapi boleh juga misalnya saya nikahkan engkau dengan si fulan, maharnya 100 juta, 50 juta tunai, 50 juta utang. Jangan mentang-mentang sudah jadi istrinya, yang 50 juta lagi nggak dibayar. Wajib hukumnya untuk dibayar. Kalau nggak dibayar namanya nggak amanah. Nah, itu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya. Wa ujurul manafi, upah karyawan. Ya. Upah karyawan. Bayar upah pegawaimu sebelum keringatnya. Ya. Jangan potong-potong gajinya. Jangan kurang-kurangi gajinya. Jangan tunda-tunda pembayarannya. Kenapa? Kalau sampai itu terjadi, maka dia tidak amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah,
Jamaah rahimakumullah. Allah menceritakan kepada kita di antara sifat orang-orang yang baik itu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga janji mereka dan juga amanah-amanah yang telah dititipkan orang kepada mereka. Ini contoh daripada amanah. Ya. Tadi amanah yang pertama adalah wilayah. Wilayah itu artinya kekuasaan. Yang kedua adalah amanatul amwal, amanah berupa harta. Yang ketiga apa? Amanah yang disebutkan dalam ayat ini, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Itu. Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan juga gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalha al-insan. Maka mereka enggan untuk menerimanya dan mereka takut. Wa hamalha al-insan, dan amanah itu lalu ditanggung oleh manusia. Maksudnya apa? Sebelum Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan amanah. Amanah artinya apa? Agama ini adalah amanah. Ditawarkan Allah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung. Maknanya bagaimana? Wahai langit, bumi dan gunung, bersediakah kalian menerima amanah agama? Kalau kalian menjalankannya dengan baik, kalian dapat pahala dan masuk surga. Tapi kalau kalian tidak menjalankannya dengan baik, maka kalian dapat dosa dan masuk neraka. Apa kata langit dan bumi? Wahai Allah, katanya, ya, kami tidak sanggup. Kami tidak sanggup. Bukan berarti langit dan bumi serta gunung tidak mau pahala dan surga. Bukan berarti mereka tidak takut dosa dan api neraka. Tapi kata mereka, lebih baik tidak masuk surga asalkan jangan masuk neraka. Maka mereka tidak sanggup untuk menerimanya. Wa hamalahal insan, datanglah manusia, kami ya Allah, kami sanggup, kami bisa, katanya, kata kita lah waktu itu. Innahu kana zaluman jahula, memang manusia itu zalim dan juga jahil. Buktinya apa? Setelah di dunia ini mereka tidak menjalankan amanah tersebut. Ya. Amanah agama ini tidak dijalankan oleh berapa persen? Di dunia ini ada sekitar 8 miliar umat manusia. Berapa yang muslim? Berapa yang muslim? Ya, paling cuma 2 miliar, 6 miliar lagi minal kuffar, orang-orang yang kafir. Dari 2 miliar muslim itu, berapa orang yang mukmin? Dari orang yang mukmin itu, berapa orang-orang yang menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya. Makanya hadis di sini, hadis yang pertama di dalam babul amanah ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ayatul munafik salasah, tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadziba, apabila berbohong dia berdusta, apabila berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia janji dia tidak menepati. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah maka dia berkhianat dengan amanah tersebut. Jadi jamaah rahimakumullah,
Apa itu munafik? Ya, munafik itu diambil dari kata nafak. Nafak itu apa sih, Pak? Lubang. Ya, kalau kita pergi ke Mekah itu kan ada terowongan, Pak, ya. Gunung yang di apa? Yang dibor itu namanya nafak. Nafak. Ya, karena biasa nafak itu digunakan hewan. Ya, hewan-hewan tertentu bersembunyi di dalam terowongan-terowongan. Ya. Maka orang munafik itu adalah bersembunyi di balik kemunafikan itu. Ya. Yuzhiru, dia menampakkan dia orang soleh. Dia menampakkan dia orang baik, dia menampakkan dia orang beriman, tapi pada kenyataan dia adalah orang jahat, dia adalah orang kafir. Ya, itulah pengambilan kata-kata munafik. Ya, kalau bahasa sekarang katanya apa? Munafik itu adalah musang berbulu ayam. Ya, musuh dalam selimut, ya, menggunting dalam lipatan. Tanda-tandanya apa? Yang pertama, idza haddatsa kadziba. Apabila dia berbicara, maka dia berbohong. Bohong itu apa? Bohong itu adalah menceritakan sesuatu yang telah terjadi tidak sesuai dengan apa yang diceritakannya. Itu namanya bohong. Tidak bertolak belakang. Ya. Peristiwanya terjadi, dia bilang tidak terjadi. Peristiwanya tidak terjadi, dia bilang terjadi. Itu bohong. Ataupun dia tambah-tambahi. Ataupun dia kurangi. Ataupun dia besarkan, ataupun dia kecilkan. Ya, itu namanya bohong. Ya. Ataupun kadang-kadang ada lagi bohong berjenis yang kedua, dia mengatakan sesuatu itu ya sesuai dengan kenyataan, tapi hatinya tidak membenarkan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah Rasulullah, dan Allah tahu kalau engkau Rasulullah. Wallahu yashhad, dan Allah bersaksi innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang munafik dalam ucapannya engkau adalah Rasulullah bohong. Kenapa? Karena yang diucapkannya itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi hati-hati, Pak. Ya, kalau ada orang umpamanya kita lagi habis sakit. Ya, habis sakit. Katanya kemarin Bapak sakit, katanya. Oh, siapa yang sakit, katanya? Dapat berita dari mana? Kan betul dia sakit. Gitu. Tapi dia bilang, dapat cerita dari mana? Yang sakit siapa ya? Katanya gitu. Padahal tadinya dia sakit. Atau dia bilang, katanya Bapak kawin lagi. Siapa bilang, katanya. Ya. Itu informasi dari mana, katanya? Enggak, katanya. Padahal dia kawin lagi. Bohong. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang kita ambil dari hadis ini, idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah dia berkhianat, itu adalah tanda-tanda orang yang munafik. Tapi apakah munafik di sini berarti dia sudah keluar dari Islam? Tidak. Kata para ulama dalam syarah hadis ini, dia seperti orang munafik,
tapi dia bukan munafik yang mengeluarkan dia daripada agama. Cuma dia kalau ini terus-menerus dilakukannya dan tidak mau berhenti, maka siap-siap untuk menjadi orang munafik i'tiqadi. Jadi munafik itu ada dua, ada nifak amal, ada nifak i'tiqad. Yang paling berbahaya adalah nifak i'tiqad itu, karena akan menjadikan seseorang kekal dan abadi dalam api neraka. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu. Udah masuk waktu sholat Isya ini? Udah masuk ya. Ya, kita cukupkan dulu. Semoga menambah iman kita dan menambah ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.